hidupku, ku terima anugerahnya, uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya saat datang di altarnya. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan oleh untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita memuji nama Tuhan di tempat Limi. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tata anak domba satu sarang, menyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba satu suara, menyatakan
Jemaat Tuhan sama-sama katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Percaya boleh sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan wow, Yesus dahsyat. Kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan keselamatan bagi Allah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Sebab Dia datang untuk memulihkan kita, untuk menyertai kita selama-lamanya. Yang sama-sama percaya boleh sama-sama katakan amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan oleh
Karena bilur Yesus yang menyembuhkan kita, memulihkan kita. Boleh sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan, sekarang telah tiba. Jemaat Tuhan katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, oleh darah, oleh darah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oh yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Rabbi, kami memuji Engkau Tuhan. Yes, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati
hatiku haus dan lapar akan Engkau. Jemaat Tuhan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranku, itu bagianmu. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Oh, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihimu, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu Tuhan, rencanamu indah bagiku. Katakan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haleluya, katakan jemaat Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami. Hanya Engkau kami pandang Tuhan, Aku pandang di dalam hidupku. Selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Ya Rabbi, ya Saudara, Bakakara di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kami pandang, ku pandang. Jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan imanmu. Hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala. Jemaat saja yang memuji nama Tuhan Yesus di tempat ini. Ya Rabbi ya Salim, kebenaranmu itu bagianku. Kau yang kami pandang Tuhan, ku pandang selama hidup kami. Hidupku mengasihimu,
sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Rabaya saudara bataka Rabaya saudara. Oh ya Rabaya saudara bataka Rabaya saudara. Iman kami tertuju padamu Tuhan. Ya Rabaya saudara. Yes, Kau kudus Tuhan, Kau kudus Bapa, Kau termulia bagi kami Tuhan. Ya Rabaya saudara. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Bapakku, terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami sembah. Sembah Tuhan, katakan Dia baik, Dia baik. Yes. Ya Rabaya saudara. Oh ya Rabaya saudara. Terpujilah Kau Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terus menyembah nama Tuhan, terus menyembah nama Tuhan. Ya Rabbi, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terhubung kepadamu Tuhan Yesus. Yes, kami mau punya koneksi kepadamu Tuhan Yesus. Hubungan mulia kepadamu Tuhan Yesus. Hanya Kamu, hanya padamu Tuhan kami pandang Kau Tuhan Yesus. Ya Rabbi, saudara bataka Rabbi, terima kasih. Ya makasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Segala kerajaanmu jadilah kehendak-Mu.
Katakan dengan imanmu. How great is our God. How great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. And know and see how great, how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. And know and see how great, how great is our God. How great is our God. See with me how great is our God. And know and see how great, how great is our God. And know and see how great, 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 how great is our God. Woo. Kami nyanyikan keagungan-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Layak ditinggikan, layak dimuliakan. Mari lebih lagi kita berangkat diri kita, hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang mengatasi segala badai Tuhan, segala guncangan. Tuhan, sekalipun dunia berguncang, manusia dalam masyarakat mengalami ketidakpastian, kekhawatiran, Tuhan, di tempat ini nama-Mu tetap diagungkan, ditinggikan. Karena umat-Mu melihat, percaya, dan oleh karena itu berseru bahwa Engkau Allah di atas semuanya ini. Dan apabila umat-Mu mengerti bahwa Engkaulah segalanya, maka jadilah Tuhan Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau memelihara sepenuhnya hidup kami. Jadilah kami hidup orang percaya, hidup Raja Wali yang mengatasi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Umat-Mu memiliki mata dan hati yang tetap tertuju kepadamu. Umat-Mu mengerti, mengenal Engkau Bapa yang baik. Dan Engkau tidak akan membiarkan Tuhan. Bahkan Engkau berkata secara ajaib, jumlah rambut di kepala kami Engkau ketahui. Dan Engkau tidak izinkan sehelai pun gugur Tuhan. Betapa Engkau mengerti, menguasai seluruh hidup kami ini. Bahkan dari kepala kami sampai ke kaki kami Tuhan, Engkau memahami. Dan oleh karena itu hari ini, biarlah Kau angkat segala beban, segala kekhawatiran Tuhan, bahkan segala konsep yang keliru. Terima kasih Bapa, Kau kuduskan, murnikan setiap kami hari ini Tuhan. Dan apabila ada di antara kami Tuhan, membawa beban masalah yaitu dosa,
Saat ini Tuhan, oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu, ampunilah kami. Sucikan, kuduskan kami. Dan ketika Kau angkat segala beban dosa kami bersuka cita Tuhan, kami lega. Kami boleh memandang-Mu dengan hati yang kemudian, hati nurani yang telah dibersihkan, hati yang enteng di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Yesus Engkau bersedia mengampuni dosa manusia. Terlebih lagi kami ini yang mau datang beribadah kepada-Mu. Dan Tuhan, ketika Engkau mengangkat dosa kami, Engkau menyingkirkannya, maka berkat-Mu segera akan Kau limpahkan, curahkan, tumpahkan dalam hidup kami. Ini doa, ini percaya keyakinan kami, orang percaya yang bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik buat kehidupan kami. Terima kasih yang Allah, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati dan pikiran hidup kami untuk menyambut firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang beracara dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Mampukan kami menangkap pesan-pesan khusus, dan mampukanlah pemberitaan firman saat ini. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bu Bapak Saudara. Haleluya, shalom. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apa kira-kira yang menjadi tema khusus gereja kita yang diberikan kepada kita melalui Bapak-bapak pemimpin kita yang kita percaya ditangkap dari Tuhan? Maka adapun tema untuk sepanjang bulan Oktober, bulan yang kudus ini. Kenapa bulan yang kudus? Karena beberapa hari yang lalu kalendernya Tuhan, yaitu tahun Ibrani, telah masuk ke dalam yang namanya Yom Kippur, di mana saudara, pada zaman dahulu, di saat Yom Kippur lah imam besar itu sekali setahun boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan apa yang dilakukannya di situ? Yang dilakukannya di situ adalah memercikkan darah dan memohon pengampunan untuk seluruh bangsa. Suatu pekerjaan yang besar, perkara yang besar, bagaimana seluruh dosa bangsa harus dibereskan. Tapi itulah justru yang Tuhan sediakan, karena Tuhan itu berlimpah-limpah dan tak habis-habisnya kasih sayangnya pada saudara. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara, di tengah-tengah momen atau musim ini, dengarkan baik tema bulan ini, yaitu koneksi ilahi, lanjutan bagian yang tahun lalu, membawa hubungan yang mulia. Nah saudara, saya memikirkan bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang mulia. Tentu sangat sederhana, itu harus mulai dari Tuhan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Yang setuju katakan amin. Yang gak setuju keterlaluan saudara ya, berarti gak ngikuti. Atau dengan kata lain seperti kata Pak Bambang, iya atau iya, pilih mana saudara? Gak boleh pilih atau, berarti pilih iya. Katakan amin. Nah saudara, untuk itu apalah ayat yang bisa menangkap semua yang dimaksud dengan pribadi yang mulia. Pribadi yang mulia di sini bukan artinya pejabat eselon yang tinggi dengan pangkat, dengan status yang terhormat. Pribadi mulia di sini adalah bagaimana cara Alkitab memesankan, meresepkan kepada kita dalam hal apa? Dalam hal kita berurusan dengan orang lain. Biar bagaimanapun di dunia ini saudara, menjadi PR terberat kita adalah bagaimana kita berinteraksi, berurusan, berhubungan dengan orang lain. Dan ini saudara, satu ayat yang sangat melengkapi, sangat lengkap, sangat menyimpulkan semua bagaimana Tuhan ingin kita dalam urusan kita dengan sesama. Ibrani 10:24 dikatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan. Stop dulu, adakah saudara selama ini memang benar-benar melakukan
yaitu saudara saling memperhatikan. Katakan amin. Adakah kau memperhatikan temanmu? Bukan hanya bagaimana dia berpenampilan hari ini segar, rapi, fresh, tapi kau memperhatikan, ada sesuatu saya lihat dalam hidupmu. Sepertinya kau lagi ada tantangan. Saudara, itulah yang namanya memperhatikan. Tak dia bilang pun kita punya rasa, sepertinya kau ada suatu perkara. Yang mengerti katakan amin. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Wah, inilah saudara, kalau sesederhana-sederhananya bagaimana maunya Alkitab, cara kita berurusan dengan orang lain sangat sederhana. Tuhan mau kita mendorong satu sama lain dengan kasih. Dan mendorong tentunya dalam pekerjaan baik. Saya rangkumkan saudara berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan berbagai wawasan yang kemudian tukar pikiran dari orang banyak, kesaksian-kesaksian, Alkitab dan juga khotbah-khotbah. Ada 4 tahapan yang pasti dialami oleh orang percaya. Coba kita lihat bagaimana kira-kira tahapan itu. Yang pertama, orang percaya. Kalau Anda orang percaya, pasti Anda sudah mengalami yang nomor 1. Diberikan tantangan tentunya oleh Tuhan untuk meninggalkan lingkungan yang toksik. Karena apa saudara? Iman kita ini mengikuti iman Abraham. Apa yang Tuhan suruh kepada Abraham pertama? Tinggalkan dulu semua itu. Yang mengerti katakan amin. Kemudian saudara 2, diuji pendengaran kita. Nah ingat, mendengar artinya melakukan. Amin saudara. Nggak ada istilah mendengar, aku dengar tapi tak kulakukan. Itu bukan mendengar. Mendengar, apa kata dokter, berarti melakukan. Amin saudara. Maka kita diuji, apakah kita dengar suara Tuhan untuk kita masuk dalam lingkungan positif. Nah itu saudara. Kemudian 3, kita dilatih menjadi tulus dalam rencana. Dan 4, kita dikondisikan oleh Tuhan untuk kemudian menantikan kedatangannya. Dalam tahapan inilah kita kemudian diproses menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Oleh karena itu saudara, menjadi pribadi yang mulia adalah untuk semua orang. Enggak ada di sini kemudian saudara, Tuhan telah panggil, kemudian diselamatkan, lalu Tuhan pusing garuk-garuk kepala. Ini mau diapain ya? Enggak ada saudara. Semua orang yang dipanggil mendekat kepada Tuhan, Tuhan punya tahapan. Sudah direncanakannya step by step. Sampai semuanya menjadi pribadi yang mulia. Coba kita renungkan yang pertama, meninggalkan lingkungan yang toksik. Benarkah? Benarkah ada lingkungan yang toksik? Coba kita tes lagi alat ini, apakah sudah dikuduskan? Wah, sebelum dipencet sudah bergerak saudara. Itu namanya mujizat saudara. Haleluya. Atau trik ya saudara ya. Benarkah ada lingkungan yang toksik? Nah, saya terangkan dulu. Toksik itu dari bahasa Inggris yang artinya racun. Toksik itu racun. Kalau ada saudara pernah melihat peringatan di tong kimia, bahan kimia, di situ ada peringatan, warning, toxic material. Jangan Anda pegang. Coba-coba dekat pun gak usah saudara ya, karena hawanya aja bisa bikin Anda terganggu. Coba kita lihat 1 Korintus 15:33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saya melihat ayat ini, rasanya sih sudah langsung kokoh. Berarti memang ada yang namanya lingkungan yang toksik. Tapi gak apa-apa, kita lanjutkan saja. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Nah ini dia. Tetapi
Siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nanti kau nangis sendiri, nanti kau kecewa sendiri. Tragis. Tragisnya bukan tragis mendatangkan makna hidup. Tragisnya menghilangkan makna hidup. Saudara, ada beberapa warning-warning yang begitu. Wow, saudara ya. Membuat kita berpikir tentang siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, saudara. Lanjut, Amsal 22:24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, lekas pala, saudara ya. Lekas mau meledak, meletup. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kalau Alkitab beberapa kali, dalam hal ini 3 kali memberikan hati-hati, jangan. Berarti kita bisa terima. Kita bisa mulai berpikir, memang ada pergaulan yang toksik itu, yang Alkitab mau kita, sudahlah hindari saja. Yang setuju katakan amin. Nah ini saudara, ada seorang tokoh yang sangat mulia, bukan saudara ya. Ini bukan tokoh yang sangat mulia, tapi saudara perhatikan, seorang yang kita kenal pelawak saja, dia memiliki pandangan yang cukup baik. Apa yang dia katakan? Dia katakan jarak adalah respons terbaik terhadap orang yang menghina Anda. Nah nanti kita perhatikan apanya yang dihina. Apanya yang dihina? Ada satu hal yang kalau itu dihina dari Anda wajib menjauh dari situasi itu. Tidak perlu bereaksi, tidak perlu berdebat, tidak perlu drama, cukup menjauh saja. Tidak perlu pakai cara ini itu, lebih baik tinggalkan saja tempat itu. Mari kita lihat. Mengenal lingkungan yang toksik. Coba kita lebih lihat lagi ciri-cirinya bagaimana. Amsal 17:17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa maksudnya? Coba ini dijabarkan dalam 2 ayat berikutnya. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Coba sampai sini dulu, mungkin Anda sudah mulai penasaran. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya saudara, Anda harus tahu niatan hati orang ada dekatmu itu apa. Niatan hatinya apa? Kalau saudara, engkau terkena suatu masalah yang kemudian merugikan hidupmu dan orang itu bahagia, itu adalah orang yang tidak perlu dekat-dekat denganmu. Amin saudara. Jika engkau terkena suatu yang bahagia dan orang itu ada indikasi tidak senang dengan kebahagiaanmu itu, Alkitab mengatakan mendingan engkau jauh saja dari orang itu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan, karena Tuhan mengajari kita bagaimana cara kita bergaul. Benar saudara? Inilah indikator Alkitab. Saudara, seorang pemikir di zaman modern sekarang yang banyak mempengaruhi anak-anak muda masuk ke dalam jalan yang benar mengatakan demikian. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang niat baik terhadapmu. Jangan engkau tetap nyaman di tengah lingkungan yang mereka itu enggak jelas niat hatinya terhadap dirimu. Lingkari dirimu dengan orang-orang yang ketika kau susah, dia akan pikirkan bagaimana caranya dia bisa bantu engkau. Setidaknya dia bisa mendampingi engkau dan mengerti apa yang kau rasakan. Amin, saudara. Dan ketika engkau sedang bahagia, dia tidak ada setitik pun rasa apa? Rasa iri dan cemburu terhadapmu. Dan kau bisa lihat itu. Saya percaya karena engkau diberikan kecerahan oleh Tuhan untuk bisa melihat air muka orang yang mengerti katakan amin. Semua orang di dalam Tuhan, Tuhan berikan karunia. Salah satu karunia itu adalah kepekaan hati kita. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Maka dilanjutkan Roma 12:15. Inilah attitude yang benar.
Di luar ini itu attitude toksik. Racun artinya sampah. Roma 12:15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Memang ada saudara, ada seperti itu. Coba kita lihat. Contoh, Raja Saul saudara. Kita kan tahu cerita. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan katanya. Mereka senangnya dengan Saul, amin saudara. Mereka bangga dengan Saul. Mereka hormati Saul, makanya mereka katakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi generasi berikutnya, Saul dan Daud kan masih nyambung saudara ya. Daud pun sudah sowan, sudah izin, sudah permisi sama Saul. Dan ketika Daud berprestasi dan orang banyak mulai mengakuinya, tetapi Daud berlaksa-laksa, maka bangkitlah amarah Saul. Nah inilah kan saudara ya, dari mana pula datangnya, bangkitlah amarah Saul. Loh kok marah gitu ya. Coba katakan kepada kiri kanannya dengan tunjuknya, loh kok marah bilang. Kok marah dirimu? Saya berprestasi saya pun karena anugerah Tuhan. Lo kok kamu marah? Dengan sangat pula. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Inilah saudara yang dimaksud toksik itu, kalau kita artikan toksik adalah sampah. Amsal 14:30. Iri hati yang dimiliki oleh Saul itu dikatakan membusukkan tulang. Siapa yang setuju bahwa hal yang busuk mendingan dibuang saja? Lambaikan tangan. Terbukti bahwa ada orang-orang atau lingkungan yang toksik. Dan apa yang harus kita lakukan? Jauhkanlah semua itu. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Oh amin, aku percaya Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oke, sekarang hal-hal praktis. Cara mengetahuinya. Dengan kata lain, Tuhan pun menguji isi hati manusia, saudara. Dan kalau Tuhan menguji, Tuhan ada dalam kita, Dia pun bisa membantu kita menguji orang sekeliling kita. Bukan kita menjudge, tapi Tuhan yang tidak kita sadari telah menolong kita. Yang mengerti katakan amin. Tidak baik kalau kita selalu menguji, lebih baik kita mengedepankan kesabaran dan rasa hormat terhadap orang. Tapi kalau Tuhan melalui kita, Dia menguji orang, Tuhan kan ada dalam kita. Ya sudah, yang harus kita lakukan adalah menanggapi dengan hikmat dan bijaksana. Bagaimana tanggapan mereka tentang kekudusan? Nah ini saudara. Kekudusan apa? Kekudusan moral dan kekudusan daripada tubuh, yaitu bait Allah. Kalau mereka meremehkan kesucian, Amsal 14:9, orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Anda merasa bersalah,
Karena secara etika, moral Anda merasa, aduh salah aku kenapa. Lalu orang di sekelilingmu mengatakan, udahlah gak apa-apanya itu. Berarti itu orang-orang yang kemudian tidak cocok ada di sekelilingmu. Perhatikan anak-anak muda. Orang yang menganggap remeh standar kekudusan gak pantas ada mengelilingi hidupmu sehari-hari. Yang mengerti katakan amin. Korban tebusan artinya apa? Di zaman dahulu saudara, ketika orang Israel berdosa, dia sadar dia harus tebus dosanya itu dengan korban. Itulah artinya di zaman sekarang Roh Kudus yang menyadarkan kita. Memang saya semakin menyadari saudara, Roh Kudus kencang sekali bekerja. Dan pekerjaan salah satunya yang sangat menonjol dalam setiap kehidupan kita adalah membuat kita sadar, tak pantas yang kukatakan tadi. Tak cocok yang kubuat tadi. Apa yang terlintas di hati dan pikiranku itu enggak cocok. Orang dunia akan mengatakan, udahlah enggak apa-apa itu. Saudara mengerti apa yang dilakukan orang dunia? Mazmur 119:61. Dia sedang membenarkan diri dia. Dia tarik engkau supaya apa? Ketika engkau sama dengan dia, itu membenarkan dia. Semakin banyak orang yang sama dengan dia, maka dia merasa semakin benar. Maka dia tidak izinkan engkau naik terbang tinggi dalam kekudusan. Ketika dia tahan engkau, dia merasa aman karena apa? Dia merasa, ya nama juga manusia, semuanya sama aja. Yang mengerti katakan amin. Di mana di situ dikatakan Mazmur 119 tadi ayat 61. Tali-tali orang-orang fasik membelit. Wah. Ya saudaraku ya, ibu bapak juga orang dewasa. Perhatikan, tali-tali orang fasik. Wow saudara, kita nggak sadar. Dia akan membelit kakimu, tanganmu. Lama-lama hatimu dijerat dan kau susah melepaskan diri. Jahat ya saudara ya. Jahat ternyata pergaulan dunia ini. Dia memiliki niat untuk membelit kita. Orang saudara, orang benar tidak memikirkan bagaimana membelit orang. Malah yang dia pikirkan adalah bagaimana orang ini dimerdekakan. Tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Dan ada peringatan tegas saudara mengenai bagaimana sikap Tuhan dan bagaimana nanti Tuhan dealing dengan Anda ketika Anda jaga atau tidak jaga pergaulan. Amin saudara. Coba kita lihat Mazmur 1:1. Berbahagialah. Dalam bahasa Alkitabnya diberkatilah Pak ya. Blessed. Wah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya saya enggak ada Pak mendengar nasihat mereka. Saya masuk kiri keluar kanan Pak. Oke. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Iya Pak, kalaupun saya ada dekat-dekat sana, saya menyimpang dari jalan orang berdosa. Tapi perhatikan yang ini, saudara. Coba digaris bawahi hari ini yang ini. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ngerti ya saudara ya? Bukan artinya nongkrong. Apa iya Pak, nggak boleh nongkrong dengan orang-orang yang nggak beres. Maksudnya di sini saudara, sehari-hari engkau ada dikelilingi mereka. Maka saudara, jika engkau tinggalkan dan jauh itu, jadilah engkau berbahagia, yang artinya jadilah engkau akan diberkati Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi janji Allah. Yang berikutnya tadi, Tuhan mengajak kita, membuat kita, menguji kita apa kita mampu mendengar Dia masuk dalam lingkungan positif. 1 Yohanes 1:5 pertama dikatakan Allah adalah terang. Lanjut ke 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Allah adalah terang. Oke, sekarang saya bagaimana? Oke, dikatakan jika saya hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Terang Tuhan akan menuntun kita masuk dalam gereja dan kita ada di lingkungan orang-orang yang rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Lebih lagi, terang Tuhan akan menuntun kita masuk dalam FA. Jangan main-main saudara, jangan main-main.
Itu terang Tuhan. Itu terang Tuhan. Aduh malas Pak, seperti dikatakan di khotbah yang sudah lewat. Ada yang merasa hal-hal itu habis-habis waktu, membosankan, penyiksaan. Tidak saudara, itu semua adalah terang Tuhan dan lihat apa dampaknya, apa efeknya. Kita Tuhan tuntun kita dalam persekutuan seorang dengan yang lain dan disitulah darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Dipisahkan kita dari dunia, digantikan segala konsep yang salah dan memang itu butuh waktu dan proses. Tapi kalau kita tidak mau ambil langkah pertama, kapan itu mau terjadi? Yang mengerti katakan amin. Orang bijak katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Maka saya percaya, sekalipun berulang kali, bukan video saudara ya, pembaca warta mengatakan, kita tak dapat hidup tanpa persekutuan. Tuhan menguji Anda, apakah Anda mendengar? Amin. Yang koordinator FA pasti bahagia hari ini. Dan mulai bulan Oktober, jemaat FA bertambah banyak. Dalam nama Yesus, berikan tepuk tangan. Bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Manfaat daripada persekutuan. Yang pertama, kalau kita lebih banyak dikelilingi orang dunia itu akan mentolerir perilaku duniawi Anda. Bagi mereka itu nyaman. Bagi mereka bahkan itu pas. Ketika Anda masuk dalam lingkungan di mana orang-orang itu rindu hidupnya dituntun oleh firman, maka orang-orang di persekutuan itu akan menyoroti nilai-nilai duniawi yang ada. Amin saudara. Bisakah Anda lakukan itu tanpa persekutuan? Jawaban dari saya, tidak mungkin. Karena siapalah diri kita untuk kemudian menilai diri kita dengan benar. Bukan artinya semua orang di dalam persekutuan itu adalah orang sempurna. Tapi disitulah saudara, sikap kita semua sedikit demi sedikit disoroti. Dan ketika kita sadar, kita mulai bersedia meninggalkannya satu persatu. Maka tidak lain dan tidak bukan, masuk dalam persekutuan, kita semakin dilayakkan. Haleluya. Yang berikutnya, nomor 3, dilatih menjadi tulus. Baik, saya memulai dari Lukas 12. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, di sini mulai ada masalah. Pak, ternyata tidak sesimpel itu, Pak. Bapak katakan tadi, tinggalkan kekotoran dunia, niat hati manusia yang sebenarnya enggak semua yang baik yang diinginkan terhadap kita. Oke, tinggalkan itu. Dan kalau kemudian dengarlah suara Tuhan yang menuntun kita masuk persekutuan. Pak, tapi nyata-nyatanya Pak, masuk dalam persekutuan, ini yang kutemukan Pak. Yaitu apa? Adanya kemunafikan. Saudara, mari kita kaji sebentar ya. Kemunafikan di sini coba dilihat. Kemunafikan di sini adalah kemunafikan tingkat pemimpin. Ya saudara ya. Jadi marilah kita jangan sembarangan menjudge. Marilah kita jangan sembarangan memvonis. Marilah kita jangan sembarangan mendiagnosa.
itu bukan kemunafikan. Kemunafikan adalah, saudara, standar yang kemudian lain dalam hidup orang Farisi, yang kemudian dia tunjukkan begitu kudus, tapi nyata-nyatanya di balik itu ada hal yang lain. Itulah kemunafikan. Saudaraku ya. Baik. Jadi yang kita lihat di sekeliling kita itu apa? Itu mungkin belum namanya kemunafikan. Itu mungkin namanya ketidaksempurnaan. Amin, saudara. Saya sering, saudara, kita sering dari sejak Stoma Tower ini berdiri 2021. Ada aja, saudara, nanti yang kemudian mengatakan, wah ternyata munafik ya. Oh, itu bukan kemunafikan. Kemunafikan, saudara, kalau kita lihat orang Farisi, itu sistemik. Memang benar-benar, saudara, di balik semua tampilan kudus itu, di baliknya apa? Di baliknya apa? Cari uang. Ngerti, saudara ya? Saudara ingat ketika Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja-meja itu kan? Di balik semua tampilan kudus itu semua adalah supaya kantongku semakin tebal. Itu salah satu indikator, saudara. Standar yang sangat berbeda dari apa yang ditunjukkan dengan niat yang ada di belakang. Tapi kalau Anda melihat sesama Anda masih kurang sana sini, itu mungkin belum namanya munafik. Oke, jadi bagaimana Pak? Tetap aja saya tidak nyaman. Cobalah Kolose 3, 13, 14. Disinilah, saudara, kita itu harus sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, satu sama lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita dilatih dalam ketulusan. Ya sudahlah, tulus saja. Kalaupun kita ketemu dengan kemunafikan, saudara, ada kemudian pepatah seperti ini. Kalau orang tidak mau gereja karena di situ banyak orang munafik, sama saja, saudara. Ketika dia tidak mau gereja karena banyak orang munafik di gereja, maka sama saja dia tidak masuk surga. Amin, saudara. Amin, saudara ya. Saudara, dia menolak persekutuan karena dia menjudge, wah di sini banyak orang yang nggak sesuai. Tapi ketika dia menjauh dari persekutuan, dia pun tak masuk surga. Jadi pilih mana? Maka dengan kata lain, tidak ada lagi kata mundur. Ketika kita masuk persekutuan, sudahlah. Yang kita bisa lakukan hanya tulus-tulus saja. Saling mengampuni. Kemudian ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih itu apa? Ini indikatornya. Kasih itu mengikat. Apa yang bisa kubuat agar tidak retak, itulah kasih. Amin. Katakan bersama-sama. Apa yang bisa kubuat untuk tidak retak, itulah kasih. Itulah kasih. Pokoknya jangan sampai bocor kapal kapten. Amin. Jangan tenggelam. Benar ya? Nggak bisa kita perfect setinggi-tingginya. Tapi sebisa mungkin kalau kebocoran kapal aku tempel, aku sedikit berkorban. Ya, itulah yang bisa aku lakukan. Supaya kita bisa berjalan terus, tetap utuh sebagai satu kesatuan. Apa saja yang bisa Anda kontribusikan secara hati dan pikiran demi menghindari keretakan, itulah namanya kasih. Amin, saudara. Dan jangan tunggu kasih dari saya saja, karena ini artinya bukan dari pendeta, dari semuanya, ibu-ibu ya, dari ibu-ibu juga, bapak-bapak. Oh iya ya, kutunggu Pak Pendeta, kapan dia menghindari keretakan. Loh, mana bisa saya? Benar, saudara ya? Semuanya harus kita menalanginya. Yang terakhir, menantikan kedatangannya. Nah, saudara, semakin kompleks.
Awalnya Pak masih gampang-gampang Pak. Oke lah, itu pun memang challenge. Waktu saya dulu awal-awal baru ikut Tuhan, Tuhan kasih pilihan. Kerjakan proyek ini terus, tapi engkau kehilangan kesempatan untuk kemudian dibersihkan, atau kau tinggalkan proyek ini sekarang, kemudian kau masuk dalam apa yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Wah saudara, saya mengerjakan suatu proyek yang nilainya jutaan, dan saudara ada aja kendala. Wah saya nggak mau menyerah saudara. Saya udah mulai agak ini, saya udah mulai firasat saya, ini kok aneh ya. Kok yang aneh-aneh terjadi di proyek ini. Saya talangi, saya beresi, saya talangi. Ini tim yang sudah menunggu hasilnya. Udah mau siap, ada aja kendala dan hancur kembali dari nol. Lalu saya beresi, akhirnya Tuhan semakin kuat berdebar di hati saya mengatakan, itulah kamu. Kamu tidak bersedia meninggalkan ini. Akhirnya saya katakan, saya mohon maaf. Saya akan carikan pengganti saya untuk mengerjakan proyek ini sampai selesai. Itulah tanggung jawab saya. Tapi saya harus tinggalkan ini segera. Wah saudara, suatu tantangan berat. Karena apa saudara? Orang-orang ini memang sangat mempengaruhi saya ketika saya baru bertumbuh. Ketika kita baru bertumbuh, kita harus segera meninggalkan yang lama itu saudara. Karena apa? Ketika kita belum meninggalkan yang lama, Tuhan tidak bisa memberikan yang baru. Nggak bisa saudara. Saya harus tinggalkan itu segera. Itu yang terjadi. Dan akhirnya pun, mohon maaf, Umi pun harus saya tinggalkan ya Bu ya, 2016. Karena saya berdoa menangis Selasa Kamis dengan persekutuan doa. Tidak banyak perubahan. Akhirnya kami titipkan kepada Ibu untuk kemudian bagaimana memulihkan semua itu nanti. Kenapa saudara? Kita harus berani tinggalkan, amin, dunia ini. Jangan kita pandang hanya keuntungan saja. Pak Edward meninggalkan supplier minuman-minuman. Meninggalkan saudara, benar Pak ya? Meninggalkan, kita harus berani tinggalkan. Ada di sini ibu bapak yang jual rokok. Berani nggak tinggalkan? Setuju Pak ya? Berani nggak tinggal? Kita harus berani tinggalkan demi ikut Tuhan. Haleluya. Itulah namanya ikut Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita masuk dalam persekutuan, saya langsung ditarik masuk FA. Wah, penuh tantangan, harus ke Helpet malam-malam, harus pindah tempat nanti ke Gaperta. Mendampingi ketua FA. Wah saudara, penuh tantangan, diajar, disuruh ini, disuruh tanggung jawab. Oke, itu masih oke. Masuk ke dalam pelayanan, ketemu dengan yang namanya tadi kita berpikir ini munafik atau enggak ya. Tapi sudahlah ikhlas. Tapi ada lagi yang semakin tinggi dan semakin berat. Yaitu apa? Menghadapi lalang. Katakan lalang. Matius 13:30. Biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Ternyata saudara di tengah-tengah gereja, Tuhan izinkan ilalang bertumbuh. Saudara, apa yang dilakukan oleh para pengerja di dalam perumpamaan? Pengerja berkata kepada majikannya, pada pemilik ladang, Tuhan, bagaimana kalau kami sabit aja, cabut aja semua lalang itu? Maka majikannya mengatakan, jangan, nanti kalau kalian sabit ilalangnya bisa kena gandumnya juga. Artinya, orang benar tidak memiliki kapasitas untuk mencabut orang yang tidak benar. Tidak ada kapasitas kita. Karena yang terjadi akan kerusakan dan keruntuhan. Jadi Tuhan katakan, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Tahan gak Anda? Anda disuruh bersabar. Kiri kanan lalang, Anda tahu ini kok begini. Tidak ada solusi yang segera. Yang itu tetap di situ. Saudara, kalau tadi kita bicara orang yang tidak sempurna,
Beda dengan orang munafik ya, saya luruskan tadi. Orang yang tidak sempurna itu bagaikan sekuntum bunga mawar. Benar ya Bang Johnson ya? Ya kan? Ada mawar, ada duri. Wah. Begitulah rata-rata wanita. Oh, mohon maaf. Ya saudara ya, hati-hati saudara ya. Silap dikit, buah berdarah-darah saudara. Tapi kalau Anda bijaksana, mengapresiasi bunganya, Anda akan bahagia seumur hidup ini. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ibu-ibu tersinggung ini, enggak ya? Saudara ya, jangan tersinggung ya. Nah saudara, seperti itu ya. Ya Bang Ruli ya, kita ini teman kita baik, tapi ada duri-durinya dikit, mau kita apain? Ah enggak, campakkan aja ini, enggak bisa kan? Kita campakkan, kita kehilangan bunga mawarnya. Amin, saudara. Enggak benar, saudara? Seperti itulah hidup ini, saudara. Engkau terima yang baik, ini beda dengan duri dalam daging. Kalau itu memang betul-betul, saudara, penyakit yang memang sangat 100% mengganggu. Hari ini kita banyak bicara tentang kehidupan ya. Tapi ini ilalang, saudara. Ilalang menurut apa yang diterangkan Tuhan Yesus adalah benih yang ditabur oleh si jahat di tengah-tengah ladang pelayanan. Dan engkau tidak bisa buat apa-apa untuk menyingkirkannya. Inilah tingkat tertinggi. Dan apa dikatakan? Sudah. Dengan kata lain, sampai waktu menuai. Dengan kata lain, engkau sabar saja sampai aku datang. Sabar saja. Saudara tahu? Rasa derita, rasa sakit, tekanan yang datang dari pengalaman yang seperti ini membuat Anda sekali-kali datang kepada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya aku tidak tahan lagi. Datanglah engkau segera. Pernah enggak engkau alami seperti itu? Itulah dia. Membuat kita menantikan kedatangannya. Apakah itu omong kosong? Saudara baca baik-baik. Daniel 12:10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang fasik berlaku fasik. Di situ Anda semakin disucikan dan semakin diuji. Tapi lalang yang ada dekatmu itu semakin jahat terhadapmu. Waduh. Dekat kita. Mau kita cabut tidak boleh dan tidak bisa. Di sini tidak ada saudara. Di STT mungkin ada ya. Tapi nanti dihapus saja videonya ya. Di sini tidak ada. Enggak berani katakan amin? Amin. Di sini enggak ada. Karena di sini belum ada yang mendatangkan derita yang sangat-sangat bagi saya. Setuju Bu ya? Tapi saudara yakin semua orang akan alami ini. Dan saudara, derita yang membuat Anda mulai berseru. Seperti putus asa, tapi bukan. Ini dia, 2 Petrus 3:12. Catat ayat ini. Anda semua harus naik ke level ini. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Catat ayat ini. Engkau bisa mempercepat hari kedatangannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Tak kau sangka kan? Apa iya Pak? Saudara, catatan ini tidak salah. Setiap kali Anda mengalami tekanan. Dan Anda katakan sesungguhnya Tuhan aku hampir tidak tahan lagi. Secara tulus dari hati mengatakan Tuhan datanglah segera. Semua itu ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Tidak ada satupun tetesan air mata yang jatuh sia-sia. Dan Matius 24 ayat 22 bagian B, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saudara mengerti? Saudara mengerti? Maka saudara, Tuhan angkat kita jadi pribadi-pribadi yang mulia. Beranilah melangkah meninggalkan semua lingkungan dunia. Amin saudara. Oh bagaimana Pak dengan Tuhan Yesus mingle, dia berada dekat orang-orang kemudian yang pemungut cukai, para pendosa, penjinah. Saudara perhatikan,
Ketika Tuhan Yesus ada di sekitar pemungut cukai dan orang-orang hidupnya nggak benar, mereka di situ tidak meremehkan kekudusan Tuhan. Amin, saudara. Tapi di tengah-tengah orang yang meremehkan kekudusan, Tuhan Yesus tidak akan pernah ada di situ. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda melayani orang yang memang seperti itu, dan ketika itu hatinya terbuka, silakan Anda ada di situ. Tapi jika engkau diikat, dikelilingi oleh orang-orang yang mau menarik standarmu, tinggalkan tempat itu. Yang kedua, dengarlah terang Tuhan, firman Tuhan di telingamu, di hatimu, menuntut engkau masuk dalam persekutuan. Melangkah saja, amin. Kemudian engkau di situ mungkin harus menghadapi banyak orang yang belum sempurna. Hiduplah dalam ketulusan. Tapi biar bagaimanapun di tengah-tengah umat, bukan tengah-tengah kerajaan, di tengah-tengah umat, iblis telah terlanjur menaburkan benih yang jahat dan muncullah lalang. Engkau tidak bisa menyingkirkannya. Di situ engkau berseru kepada Tuhan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datanglah. Semua itu berguna untuk rencana Allah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus. Saat ini tercurahlah di tempat ini, Roh Kudus. Tercurahlah. Sarala bara 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 bara. Yarala bara 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 bara. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati manusia lewat Roh Kudus. Tuhan tidak memberikan sebagian dari rohnya. Tuhan tidak memberikan sedikit dari rohnya. Tuhan mencurahkan semuanya. Barang siapa yang mau, barang siapa yang haus, dia akan dipenuhi, dia akan dipuaskan. Datanglah mendekat, sambut kebaikan, sambut kekudusan. Oh, raba, milikilah mata yang melihat, tertuju. Oh, ya Allah, basik ya Allah, berkat ya Allah, tercurahlah kami ku bersyukur
Ada pengumuman sedikit. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Persembahan pertama adalah persembahan umum. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan perpuluhan, boleh memberikannya melalui kantong persembahan yang akan dijalankan. Sambil memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan warta sepekan dari GBI Medan Maka kita Plaza. akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya akan menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja bertepatan dengan perayaan Sukot yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja, diadakan besok pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta men-scan QR Code daftar hadir di pintu masuk Ruang Jaitun 1. Kami mengundang seluruh gembala-gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Menara Doa. Ibadah ini terbuka juga untuk umum. Dalam rangka menyambut ulang tahun Flow Musik yang ke-15, maka dengan penuh ucapan syukur, Flow Musik akan mempersembahkan konser dengan tema Hidupku Bagimu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, pukul 14 WIB, bertempat di Ruang Jaitun 1 GBI Rumah Persembahan. Konser ini akan dilayani oleh Pendeta Robert Sihaan dan special perform dari Gengelia Domianus Indonesia Idol, penyanyi cilik Arkana Sitepu, serta paduan suara Yayasan Tunanetra dari Tanjung Morawa. Kita juga akan menyaksikan para musisi muda yang berbakat, penyembah muda dengan segudang prestasi kejuaraan nasional dan internasional. Maka kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk memperlengkapi umat Tuhan dengan pengetahuan dan wawasan tentang doa, sehingga memiliki pengertian dan paradigma yang benar, serta dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Departemen Doa membuka Sekolah Doa Angkatan ke-26 yang akan diadakan dari tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2025
pukul 18 sampai 21 WIB di ruang Menara Doa GBI Rumah Persembahan. Dengan link pendaftaran tertera pada layar, dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Anasta atau Saudari Ruth di nomor berikut ini. Sekolah doa ini terbuka untuk umum dan gratis. YSKI bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan mengadakan screening pranikah bagi calon pasangan suami istri dengan paket sebagai berikut. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Vera di nomor berikut ini. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga mengfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Bangunlah hubungan dengan Tuhan melalui kesetiaan dan komitmen. Apapun yang dunia tawarkan, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Warta Sepekan GB Stomo Tower Minggu 5 Oktober 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar atau FA yang ada di GB Stomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 GB Stomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GB Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GB Stomo Tower, Bank BCA dengan nomor rekening 546-041-9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GB Stomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GB Stomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi ASER yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GB Stomo Tower seharga 120.000 per piece. Dengan membeli kaos GB Stomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GB Stomo Tower. Bagi yang berminat membeli, dapat menghubungi ASER yang bertugas. Sebagai informasi tambahan, bahwa mulai minggu depan tanggal 12 Oktober 2025, GB Stomo Tower akan membuka sesi kedua. Di mana sesi kedua itu ibadahnya di jam 16 WIB atau jam 4 sore di ruangan ibadah ini juga. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memperlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai penutupan doa pada siang hari ini, sekali lagi saya mohon Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di saat kita buka sesi kedua, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu
untuk memenuhi tempat ini. Supaya di sesi 2, biarlah Tuhan disenangkan dengan jiwa-jiwa yang kita bawa ke tempat ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Mari kita satukan hati. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga melalui penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa dengan tuntunan-tuntunan yang Kau berikan melalui hamba-Mu ya Bapa, kami mendapatkan hal-hal yang baru dan membawa kami ya Bapa lebih menuju ya Bapa serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Bapa kami bersyukur ya Bapa buat tangan-tangan yang sudah memberkati rumah-Mu ya Bapa, terutama gereja-Mu ini ya Bapa. Kiranya Kau berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapa. Bila ada dari mereka yang membutuhkan pertolongan ya Bapa, kiranya Engkau menolong. Bila ada yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bila ada yang keterikatan hari ini juga ya Bapa, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percayakan ya Bapa seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau pulang, berkumpul dengan keluarga kami. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang ya Bapa. Kiranya biarlah kami ya Bapa datang kembali minggu yang akan datang dengan membawa yang terbaik kepadamu sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Karena Engkau layak terima semua itu ya Bapa. Sebelum kami kembali, kami mau angkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam salam Yerusalem, diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sentosa atas puri tembok-Mu Yerusalem. Di Yerusalem mengalir damai sejahtera dan mengalir untuk Indonesia ya Bapa, dan mengalir untuk GBI Medan Plaza dan terutama GBI Stomo Tower. Ada shalom-Mu ya Bapa, dan kami percaya salam-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami kembali, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Arahkan hatimu dan wajahmu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga kita dijemput di awan-awan bermain bersama Tuhan Yesus. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di berita ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak